Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo Sobat Sora, bertemu lagi bersama saya Uni Iden di Sosiologi Ruang Asa. Kawan-kawan semuanya, bersama kita kali ini sudah hadir orang dalam sosiologi, yaitu Koordinator Program Studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bangka Belitung. Beliau adalah Pak Herza. Selamat siang Bapak. Selamat siang Uni Iden. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik dan tentu penuh semangat ya. Iya. Apalagi tadi habis ngajar 2 kelas ya. Wah, jadi mantap sekali, harus Pak. semangat terus nih. Oke, mantap. Pak, kita kali ini akan memperkenalkan lebih jauh program studi kita Pak. Program Ya, studi Sosiologi Boleh, FISIP Uni Iden. Universitas Bangka Belitung. Nah, kita mengetahui bahwa saat ini sedang penerimaan mahasiswa baru Pak. Penerimaan mahasiswa baru di semua kampus ya, senasional gitu ya. Kita mengetahui bahwa sosiologi ini juga banyak di kampus-kampus lain. Apakah itu di UI, kemudian ada juga di Pulau Sumatera di UNAN, dan banyak juga kampus-kampus lain yang Ya. menerima mahasiswa Ya. untuk program studi sosiologi. Nah, kalau kita ingin mengenal lebih jauh Pak, program studi sosiologi ini yang di UBB ini fokus kajiannya seperti apa Pak? Ya. Mohon informasi dari Bapak. Ya, terima kasih Uni Iden atas atas pertanyaan dan perbincangannya. Saya kira memang penting kita berbincang di momen di mana saat ini masih dalam proses, kalau untuk calon mahasiswanya menunggu pengumuman SNBP, dan juga barangkali beberapa waktu ke depan akan ada pembukaan SNBT ya. Saya kurang hafal kalau soal timelinenya, tetapi yang saya ingat memang di periode ini sedang penerimaan mahasiswa baru. Barangkali nanti melalui obrolan kita calon-calon mahasiswa yang tertarik mungkin ya untuk sosiologi, memilih sosiologi atau FISIP secara umum di Universitas Bangka Belitung bisa mendapatkan informasi. Nah, memang sosiologi Universitas Bangka Belitung ini secara keilmuan dia memang prodi yang ilmu murni ya. Iya, ilmu ya, murni. bukan pendidikan. Jadi settingan dan kurikulumnya ilmu murni. Nah, tadi benar kalau kata Uni tadi, di beberapa kampus sebenarnya prodi sosiologi itu juga menjadi salah satu prodi yang eksis ya. Bahkan di Sumatera ada banyak kampus yang menjadi salah satu andalannya adalah sosiologi, seperti UNAN tadi ya disebut kalau di Sumatera, di Unsri yang paling terdekat dengan Bangka Belitung. Kalau di kampus-kampus besar di Pulau Jawa ada UGM misalnya, ada UI di pusat ibu kota. Nah, tentu UBB selaku kampus di pulau kecil ya, di pulau kecil yang notabene-nya juga menerima secara nasional calon mahasiswa baru, harus menawarkan sesuatu yang unik barangkali, yang Iya. spesifiknya apa ya. Benar kata Uni tadi, mungkin kita berbincang tentang fokus kajian. Nah, berdasarkan yang saat ini, kondisi existing saat ini, dosen sosiologi itu sebenarnya bersepakat kalau mengatakan kita itu ada 4 fokus kajian. 4 fokus kajian. Apa Fokus saja kajian. Pak? 1, masyarakat maritim dan agraris. Nah, itu sebenarnya terrepresentasi dari beberapa mata kuliah yang memang didesain mengarahkan ke situ. Kita ada mata kuliah masyarakat maritim, sosiologi masyarakat maritim, kita ada mata kuliah sosiologi agraris ya, dan beberapa mata kuliah lain yang juga relevan, misal kayak kearifan lokal, sosiologi budaya dan lain sebagainya. Nah, dosen-dosen kita sebenarnya juga kajian penelitian dan pengabdiannya ada beberapa yang concern memang ke situ. Seperti misal saya sebut salah satunya Pak Iskandar Zulkarnain yang saat ini sebagai Dekan FISIP, dan beliau juga kan merupakan alumnus dari IPB, Sosiologi Pedesaan, sehingga kekuatan beliau ada di situ. Nanti tentu calon mahasiswa baru akan banyak pengetahuan, akan banyak skills yang berhubungan dengan persoalan masyarakat maritim dan agraris. Dan ini sebenarnya relevan untuk kita di daerah kepulauan, untuk calon-calon mahasiswa yang nantinya pengen berkontribusi dalam membangun masyarakat dalam konteks masyarakat maritim atau agraris. Yang kedua, kita bisa menyebutnya fokus kajian kita itu ada di bidang kajian budaya dan media. Budaya dan media. Sebenarnya ini bidang kajian yang interdisiplin nih, interdisiplin dari sisi metode dan perspektif teori yang nantinya akan dijelaskan, akan dipelajari oleh mahasiswa. Ini berangkat dari kebutuhan konteks hari ini sebenarnya, bahwa dalam momen tertentu ketika kita berbicara masyarakat digital dan masyarakat media, kita tidak bisa lagi
terperangkap dalam tanda kutip dengan metode-metode atau mengandalkan metode-metode konvensional sosiologi disiplin untuk mempelajarinya, karena nanti akan terasa kurang komprehensif dan kurang relevan, sehingga kami berpikir bahwa ya bidang kajian media ini perlu juga menjadi perhatian khusus. Kebetulan saya sendiri cukup menggeluti di bidang itu, dari mulai publikasi dan juga sebenarnya tesis tugas akhir S2 saya kemarin kajian media juga. Dan ini tentu berhubungan nanti dengan pasar kerja dan lain sebagainya kan, kebutuhan dunia kerja juga. Bagaimana mahasiswa sosiologi dituntut untuk paham tentang realitas di media, kajian budaya secara kritis itu seperti apa. Itu yang kemudian yang ketiga itu pemberdayaan masyarakat. Nah ini barangkali sebenarnya fokus kajian yang juga sejak awal berdirinya sosiologi itu selalu muncul kata-kata pemberdayaan masyarakat di sosiologi UBB. Apalagi sekarang kita itu sumber dayanya juga merekrut dosen-dosen yang memang S2-nya dari kesejahteraan sosial. Ini sebenarnya untuk mensupport bidang kajian ini, dengan tetap tentu memperhatikan keilmuan sosiologinya. Nah, pemberdayaan tentu di beberapa momen memang perlu orang sosiologi dalam realisasi di tengah masyarakat. Nanti memang harapannya lulusan dari sosiologi ini mereka punya skill, punya pengetahuan ketika memang dibutuhkan untuk terlibat dalam sebuah program pembangunan pemberdayaan di tengah masyarakat. Yang keempat itu lingkungan dan pertambangan. Lingkungan dan pertambangan. Ini sangat dekat ya Pak dengan kehidupan di Bangka Belitung ya Pak ya. Betul nih. Justru ini kalau di dalam brosur promosi kita ada di level pertama. Yang pertama ditulis. Ya. Karena apa? Karena memang ini berhubungan dengan profil lulusan, berhubungan dengan visi misi keilmuan dan prodi kita yang konsentrasinya adalah masyarakat pasca tambang. Lingkungan tentu kalau berbicara tambang tidak mungkin untuk menolak atau menyampingkan berbicara tentang implikasi lingkungannya. Kita punya sumber daya misal kayak Ibu Fitri, Ibu Fitri, ada Mbak Luna yang memang concern kajiannya ada di lingkungan dan pertambangan. Gitu. Pak, sejauh ini ya Pak ya, berangkat dari fokus kajian kita itu tadi, apa kira-kira bentuk-bentuk kuliahnya nanti Pak? Apakah adakah semacam pertemuan tatap muka kah atau online, atau ada juga mahasiswa ini bakal turun lapangan. Nah ini tentu memberikan pengalaman-pengalaman menarik bagi mahasiswa kita nanti. Ya betul nih. Tentu perkuliahan di sosiologi itu kata kuncinya memang variatif ya. Jadi metode dari mulai strategi yang diterapkan oleh para dosen. Kita tidak mengandalkan di kelas, apalagi dengan kurikulum berbasis OBE ini ya, outcome based education nih, bahwa memang dituntut adalah outcome atau luaran dari proses perkuliahan. Sebenarnya sebelum OBE pun sosiologi itu memang identik dengan metode perkuliahan yang sering kali ke lapangan nih, ke masyarakat. Jadi khususnya misal konteksnya lingkungan dan pertambangan tadi, maka mahasiswa itu nanti akan diarahkan untuk beberapa sesi ke lapangan masyarakat, berangkat sama-sama dari kampus didampingi dosen ke tempat, ke lokus-lokus yang memang terjadi persoalan pertambangan, misal terjadi adanya program-program yang memang berkaitan dengan lingkungan, reklamasi misalnya. Jadi belajar secara langsung di lapangan dengan masyarakat. Kita tidak berbicara teori yang di kelas saja atau dari buku sumbernya, tapi juga empiris di lapangan, sehingga nanti teman-teman mahasiswa satu mempunyai bekal pengalaman seperti apa sih berinteraksi dengan masyarakat. Mereka kan calon sarjana sosial atau sosiologi lebih spesifiknya, maka skill terus juga strategi untuk membaur dengan masyarakat itu harus terlatih lewat perkuliahan lapangan. Nah selain itu sebenarnya saat ini sosiologi UBB itu cukup concern mendatangkan praktisi nih. Nah, seperti praktisi, apa itu Pak? Misal nih kalau berbicara tentang masyarakat maritim, kita mengundang dari Dinas Perikanan Kelautan untuk hadir mengisi 1-2 sesi. Tentang lingkungan hidup, DLH misalnya dari Dinas Lingkungan Hidup. Berbicara tentang dinamika pembangunan berkelanjutan, kita mendatangkan praktisi dari Bapeda. Jadi kita setiap semester memang menyisipkan 1-2 praktisi dalam setiap mata kuliah untuk membersamai. Itu penguatan dari sisi praktisnya nih, sehingga teman-teman mahasiswa selain dibekali teoritik juga dari praktisi.
Yang terakhir barangkali metode perkuliahan yang selama ini diterapkan dan ini barangkali jadi keunggulan sosiologi UBB juga adalah bagaimana dosen-dosen dari kampus yang notabene prodinya unggul misalnya dalam sosiologi, kita guide untuk membersamai kita dalam teorika, dalam mata kuliah bidang kajian tertentu yang memang mereka punya ahlinya. Misal nih saat ini di semester genap ini genap ini sedang berlangsung, kita makai dosen UGM ada 2. Satu berbicara tentang teori kritis, 2 tentang sosiologi ekonomi. Ada dari Malaysia nih, Universitas Sains Malaysia yang siap semester bersama kita. Sudah internasional ya? Sudah internasional. Itu upaya kita untuk internasionalisasi. Nanti mudah-mudahan sosiologi benar-benar menerapkan kelas internasional itu ya. Nah, jadi ada cara-cara kayak IPB, sosiologi masyarakat agraris dari IPB. Nah, Pak Iskandar Zulkarnain menggait kenalan beliau di sana yang memang kuat di bidang agraria. Oke, menarik sekali ya Pak ya kalau kita berbicara terkait bentuk-bentuk perkuliahan di prodi kita. Jadi harapannya memang ini tidak membosankan ya Pak ya. Betul. Mereka mantap di teori di kelas tapi juga nanti bakal mantap juga di lapangan. Betul nih. Oke, Pak, kemudian tadi sudah Bapak singgung juga ya alumni gitu, mempersiapkan alumni. Nah, sejauh ini prodi sosiologi sudah mencetak alumni ini sudah sejauh mana Pak? Ya. Kebetulan karena sosiologi ini di UBB kan berdiri sejak UBB itu sendiri berdiri. Wow, jadi pertama ya Pak? Ya, 2006 seingat saya ya. Sosiologi itu memang sudah ada. Beberapa termasuk Mbak Luna dosen kita itu alumni dari sosiologi angkatan pertama 2006. Nah, tentu kalau sudah lama kiprah alumni juga banyak kan. Jadi banyak instansi, banyak pekerjaan yang diisi oleh alumni sosiologi. Umumnya di bidang apa Pak? Memang kebanyakan dipakai di bidang analis masalah sosial sesuai dengan profil lulusan. Memang nanti penempatannya macam-macam ya. Ada sebagai staf di bidang, kalau di Bawaslu itu ada pengawasan misalnya. Tapi kemampuan analisis mereka terhadap situasi sosial itu dibutuhkan kerja. Di Bawaslu Provinsi kita ada banyak alumni nih yang mengisi posisi-posisi strategis saat ini. Salah satunya mantan ketua BEM FISIP di periode 2014 kalau saya tidak salah, Bang Arif Kiris Van Tanjung itu di Bawaslu. Kemudian kita ada di BKKBN, penyuluh nih. Nah, ini juga kan sesuai dengan profil lulusan dan memang keilmuan sosiologi. Dibutuhkan memang penyuluh dari sosiologi di bidang BKKBN. BKKBN kan concernnya kepada pembangunan keluarga yang sehat, program-program kayak kemarin tuh Gati ya, gerakan ayah peduli anak atau ayah jemput anak itu ya kemarin tuh. Dan program-program seperti itu kan tentu butuh sosialisasi yang mengena ke masyarakat dan di sini peran sosiologi. Kita juga punya alumni yang bergerak di media, jadi menjadi wartawan, menjadi jurnalis. Kemudian juga di beberapa kasus di pemerintah desa nih, bahkan banyaknya jadi kades, jadi sekdes, itu orang sosiologi yang mengisi. Terus lanjut studi juga kita mulai punya tren itu untuk memperdalam nantinya menjadi peneliti. Jadi asisten peneliti atau jadi dosen juga ya Pak? Jadi dosen di prodi sosiologi UBB sendiri atau di kampus-kampus yang lain. Dan sebagai catatan nih untuk pendengar semua termasuk calon mahasiswa, kalau Anda misalnya punya impian nanti melanjut studi setinggi-tingginya level S2, S3 di bidang sosiologi dan pengennya melangkahnya bertahap misalnya nih ya, dari mulai kampus di tempat tinggal sendiri sehingga masuknya bisa tidak langsung jauh dari orang tua dan sebagainya, maka tepat Anda memilih sosiologi dulu, baru nanti S2-nya ke UGM, ke UI atau bahkan ke luar negeri. Karena kita sudah punya pengalaman untuk sosiologi UBB itu akses nanti melanjutkan studi ke kampus yang kita anggap sebagai grade 1 di Indonesia itu mudah. Beberapa pengalaman menunjukkan seperti itu. Oke, berarti cukup variatif juga ya Pak ya kiprah alumni kita. Ada yang mungkin kewirausahaan juga nih. Kewirausahaan juga. Jadi banyak alumni kita yang jadi pengusaha. Salah satunya teman saya sendiri. Saat ini punya usaha risol, tapi bukan risol yang ece-ece ya. Memang sudah berkembang dan dia punya yang premium punya banyak pegawai. Dia memperkerjakan orang. Nah, itu harapannya di sosiologi juga nanti alumninya diarahkan untuk mempunyai semangat kewirausahaan seperti itu nih. Berarti di samping ada yang pegawai negeri, mungkin ada yang swasta, ada juga yang pengusaha gitu ya, pengusaha. Dia menjadi bosnya sendiri gitu ya, dia Pak? menjadi bosnya sendiri. Oke, mantap sekali Bapak. Kemudian ini sesi terakhir Pak. Kira-kira apa pesan-pesan Bapak
untuk calon mahasiswa baru kita? Ya, untuk calon mahasiswa baru yang memang barangkali punya proyeksi ya, nanti ingin menjadi kedepannya ingin menjadi mahasiswa yang concern di bidang sosial, entah itu sosial politik, sosial budaya, sosial ekonomi, ingin menjadi seseorang yang bisa mengamati, memberi kontribusi di dalam pemikirannya nanti untuk membangun daerahnya, maka saya pikir satu, memang alternatif di kita itu sosiologi menjadi pilihan yang seksi. Sekalipun misalnya kita pengen nih nanti menjadi pengamat sosial politik atau kita ingin terjun ke dunia politik, sosiologi bisa juga itu ya, Pak, ya? Bisa, karena nanti di sosiologi kita ada mata kuliah yang mengarahkan ke sana, memberi pemahaman ke sana. Kita makai dosen IPOL juga, sosiologi politik misalnya. Untuk terjun ke dunia politik itu tidak harus mesti sebenarnya langsung kuliah di ilmu politik, bukan seperti itu kan konsepnya. Tapi bagaimana kita ingin berperan nanti sebagai apa, berkontribusi di bidang apa. Kalau ingin pembangunan sosial, walaupun jalurnya politik nanti, ya Anda harus kaya dulu pemahaman dan skill di bidang sosiologi. Itu pesannya mungkin ya. Kedua, jika teman-teman misalnya ya pengen kuliah sosial lah di bidang ilmu sosial, terus pengen kualitasnya juga tidak coba-coba ya, maka saya kira pilihan sosiologi itu menjadi salah satu alternatif yang seksi juga, karena kita punya sumber daya dosen, jumlah doktornya sudah banyak, kemudian lulusan dari kampus luar dan dalam negeri saat ini, dan kita sebenarnya juga punya beberapa sumber daya yang levelnya guru besar, walaupun kita kemarin tahun ini kehilangan Prof. Busami yang merupakan guru besar di sosiologi, tapi kita juga misalnya Pak Rektor nih, Pak Ibrahim tuh rutin mengajar di kita, terus kita makai profesor dari luar, dan beberapa dosen kita kayak Pak Iskandar Zulkarnain kita doakan nanti mungkin dalam proses dalam beberapa tahun ke depan bisa guru besar juga kan. Jadi itu nih secara akreditasi juga kita setara baik sekali, dan insya Allah menuju unggul. Jadi tidak ada alasan sebenarnya teman-teman untuk ketika inginnya sosial tapi kemudian jadi ragu, ada nggak ya kualitas di provinsi ini kampusnya yang bisa memenuhi keinginan saya untuk grade atau standarnya sudah bagus. Ada di sosiologi UB. Kalau pengen tahu lebih jauh mungkin ikutilah medsos-medsos dan websitenya. Di situ Anda bisa tahu teman-teman seperti apa kegiatan aktivitas mahasiswanya. Kita punya hima yang solid juga dan berkegiatan yang positif untuk di tengah masyarakat. Itu menjadi nilai plus Ormawa itu kan. Hima kita menjadi hidup juga dan harmonis dengan institusi saat ini, itu menjadi daya tarik juga sebenarnya. Oke. Baik Pak, ini sudah di penghujung Pak, di penghujung diskusi kita. Terima kasih Pak sudah meluangkan waktu di samping kesibukan Bapak yang banyak sekali sebagai koordinator program studi. Semoga apa yang kita perbincangkan ini sedikit banyaknya bisa memberikan gambaran yang lebih jelas kepada calon mahasiswa prodi sosiologi, dan bisa mempertimbangkan bahwa program studi sosiologi salah satu program studi yang eksis juga di tengah-tengah masyarakat saat ini. Oke, Sobat Sora, selesai sudah perbincangan kita pada edisi kali ini tentang mengenal prodi sosiologi lebih dekat. Saya sebagai host dalam kegiatan ini pamit undur diri. Simak lagi kelanjutan cerita kita di sesi Sora berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.